Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku terkasih. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu biasa yang ke-21, Minggu 21 Agustus 2022. Terinspirasi dari bacaan-bacaan suci hari ini, teristimewa Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan tema berjuang melewati pintu yang sempit. Supaya kita sempurna dalam hidup, supaya kita bisa mencapai kesuksesan dalam hidup, kita perlu berkorban, kita perlu berjuang tanpa lelah. Di awal renungan singkat ini, saya mengajak kita untuk belajar dari satu kisah inspiratif tentang pelajaran hidup. Suatu hari, Khalil Gibran bertanya kepada sang guru, bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan sesuatu yang sempurna dalam hidup ini? Sang guru menjawab, berjalanlah lurus di suatu taman, lalu petiklah bunga yang paling indah menurutmu dan jangan pernah kembali ke belakang. Dan setelah berjalan dan sampai di ujung taman, Khalil Gibran kembali dengan tangan hampa. Lalu sang guru bertanya, mengapa kamu tidak mendapatkan bunga satupun? Dan Gibran menjawab, sebenarnya tadi saya sudah menemukannya, tetapi saya tidak memetiknya karena saya berpikir mungkin yang di depan pasti ada yang lebih indah. Namun ketika saya sudah sampai di ujung, saya baru sadar bahwa yang saya lihat tadi adalah yang terindah dan saya pun tidak bisa kembali ke belakang lagi. Saudara-saudari terkasih, sambil tersenyum, sang guru berkata, ya, itulah hidup kita. Semakin kita mencari kesempurnaan dalam hidup ini, semakin pula kita tidak akan pernah menemukan atau mendapatkan kesempurnaan itu. Karena sejatinya kesempurnaan yang hakiki tidak pernah ada. Dan yang ada hanyalah keikhlasan hati kita untuk menerima kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, kisah pelajaran hidup yang diceritakan ini mengingatkan kita, menasihati kita tentang hal-hal berikut. Bila kita tidak bisa memberi dalam hidup ini, jangan pernah mengambil. Dan bila kita terlalu sulit untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama, jangan pernah membenci sesama atau orang lain. Bila kita tidak mampu menghibur orang lain atau sesama, jangan pernah membuatnya sedih atau berduka. Bila kita tidak mungkin meringankan beban orang lain, jangan pernah mempersulit atau menambah beban-beban dalam hidup orang lain. Dan bila kita tidak sanggup memuji orang lain atau sesama, jangan pernah menghujat orang lain atau sesama. Dan bila kita tidak mampu menghargai orang lain atau sesama, jangan pernah menghina orang lain atau sesama. Jangan mencari kesempurnaan dalam hidup ini, tetapi berusahalah untuk menyempurnakan apa yang Tuhan telah anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala bakat, talenta, dan kemampuan yang luar biasa. Segalanya Tuhan berikan untuk kita. Tugas kita adalah mengembangkan semua yang ada dalam diri kita.
Kita berjuang untuk mendayagunakan segala yang ada dalam diri kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kebaikan sesama, dan teristimewa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan itu, kita sebenarnya menjadi sempurna dalam hidup. Orang menjadi mulia karena berusaha menyempurnakan semua yang ada dalam dirinya. Dan hari ini, Yesus mengajak kita bahwa supaya menjadi sempurna dalam hidup, kita harus berjuang melewati pintu yang sempit. Berjuang tanpa henti, tak kenal lelah. Ada yang harus dikorbankan dalam diri kita, yaitu egoisme kita, sikap mencari gampang, mental enak yang ada dalam diri kita. Menjadi murid Yesus adalah belajar menjadi setia, menjadi taat. Karena itu Yesus selalu mengajak kita, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Orang yang setia melewati pintu yang sempit, walaupun dengan penuh perjuangan, dengan susah payah, akan menemukan kelegaan, akan menemukan sukacita dan kegembiraan sejati. Atau kita akan mencapai kesempurnaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, marilah kita berjuang untuk melewati pintu yang sempit. Berjuang dengan susah payah untuk menemukan kebahagiaan, menemukan sukacita dan kegembiraan dalam hidup kita. Karena kita percaya dengan berjuang seperti itu, melewati pintu yang sempit, kita akan mencapai kesempurnaan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.